Pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 46, kelompok multimedia, di mana ada saya, Ananta Rafael, lalu ada Florencia Irena, lalu ada Muhammad Farhan Al-Hussein, dan juga George Miracle Theophilus. Di sini kami membuat game dengan tema hewan menggunakan Unity. Pertama-tama kita run dulu gamenya. Oke. Jadi di sini gamenya kita kontrol menggunakan WASD untuk pemain ini, pemain petani ini. Nah di sini gamenya di sini kan ada yang cookies itu, lalu kita kasih makan, lalu contohnya seperti ini. Jadi di sini ada 3 makanan yaitu apel, ikan, dan juga kue. Nah kalau misalnya di kolom bagian atas itu ada nyawa yang dimana akan berkurang jika kita ditabrak. Nih, coba contoh. Nah kalau misalnya kita mati, akan muncul game over, final score 700, terus presenter restart. Seperti itu teman-teman. Ini kita hanya bisa bergeraknya 2 dimensi saja, yaitu atas, bawah, kiri, kanan. Dan kalau misalnya kita kasih makanan yang salah, contohnya ini di atas, tapi kuda ini minta cookie, kita kasih ikan, atau kita kasih apel, dia tidak akan bertambah. Tapi harus kasih yang piece yang sama. Gitu. Oke, sekarang sini kita untuk asetnya menggunakan ada 6 ya, ada 6 folder, yaitu Coastal Library, Food, Image, Prefabs, Scenes, dan Scripts. Yang dimana pertama itu ada Animal Control. Akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk penjelasan kode animal control ini tujuan itu untuk mengatur perilaku hewan dalam sebuah game ini. Ketika hewan muncul di layar, hewan itu akan bergerak ke arah target yang telah ditentukan. Nah, setiap hewan ini memiliki preferensi makanan unik yang dapat diatur melalui kode. Nah, tugas kita itu adalah memberikan makanan yang sesuai dengan preferensi tersebut. Jika pemain memberikan makanan yang cocok, tingkat kenyang hewan itu akan meningkat, ditunjukkan oleh indikator warna hijau pada slider kesehatan. Namun jika pemain gagal memberikan makanan sebelum hewan mencapai targetnya, pemain akan kehilangan kesehatan dan hewan tersebut juga menghilang. Intinya, kode ini digunakan untuk mengatur perilaku hewan dalam sebuah game yang kita buat ini. Oke. Lalu untuk bagian food, bagian makanan, di sini digunakan untuk membuat aset yang dimana data diambil dari scriptable object, selalu food. Lalu untuk food controlnya diambil dari data yang tadi, yaitu ada 3, ada ikan, kue, dan juga apel. Fungsinya hanya untuk menyamakan ini sih, sesuai permintaan. Kalau misalnya dia sama akan bertambah. Kalau misalnya permintaannya apa, kita kasihnya yang lain, maka tidak akan bertambah. Lalu untuk move forward-nya. Oke, selanjutnya ini saya akan menjelaskan untuk script yang di move forward. Jadi di sini script move forward ini digunakan untuk membuat supaya objeknya tuh secara intinya bisa bergerak maju gitu, disungguh Z atau ke depan. Nah, untuk kecepatannya ini diatur sama variabel public speed, sama di sini ada metode update. Di sini untuk ngegeser posisi dari tiap frame-nya aja. Sedangkan ada time untuk mastiin gerakannya itu tetap konsisten. Jadi kalau misalnya frame rate bervariasi itu si time delta time ini make sure aja supaya dia lebih konsisten. Sedangkan untuk yang player controller, di sini script ini tuh fungsinya untuk mengatur kontrol pemain. Contohnya untuk kesehatan ada skor juga, dan kemudian di final logic di permainan ini gitu. Nah, script di sini tuh kita pakai variable speed yang mana itu untuk ngatur kecepatan gerakan atau movement dari playernya. Kemudian ada firing offset. Kemudian ada elemen-elemen UI seperti score text, self image. Sebenarnya itu untuk menampilkan aja sih, menampilkan status kesehatan dan menampilkan indikator kesehatan yang diatur sama full color dan blank color gitu. Jadi untuk melihat tampilannya aja.
Sedangkan untuk properti seperti health itu untuk ya memperbarui status kesehatan dan memicu endgame sih. Jadi kalau misalnya kesehatannya 0, sedangkan skor itu untuk memperbarui tampilan skor gitu. Terus di akhir untuk endgame itu dia untuk menghentikan permainan dan menampilkan skor akhir, serta yang terakhir itu untuk melanjutkan objek pemain. Itu saja, mungkin bisa dilanjutkan untuk step selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ada project tile button yang berguna itu untuk menembak proyektil dari pemain yang terdiri ada start method yang akan menjalankan scriptnya, kemudian ada update method yang akan mengupdate sesuatu yang ketika event on click gitu. Terus yang ketiga ada fire project title. Nah, seterusnya ada spawn. Langsung ke spawn. Oke, ini ke spawn yang terdiri dari metode mana nih? Metode spawn animal yang menghasilkan hewan spawn animal dan menentukan sisi layar dari kiri, kanan, atas ke bawah. Kemudian terdapat variabel dari animal prefabs, food preference, start delay, spawn interval, screen size, dan screen button. Mungkin itu saja dari spawn animal. Oke. Mungkin untuk kelompok kami sekian dulu. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami. Terima kasih.